Pernah nggak sih kamu beli tanah atau rumah tapi masih bingung bagaimana cara balik nama sertifikatnya? Nah, hati-hati. Kalau nggak diurus dengan benar, bisa runyam di kemudian hari. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara balik nama sertifikat hak milik di notaris, mulai dari syarat, biaya, sampai tips prosesnya aman dan gak ribet. Sebelum itu, kita harus tahu tuh apa itu sertifikat SHM. Sebelum balik nama, kita harus tahu apa itu SHM, ya. SHM atau sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan tanah tertinggi di Indonesia. Artinya, kamu punya hak penuh atas tanah atau bangunan itu, bukan sewa, bukan pinjam atau apapun, tapi itu milik kamu 100%. Kalau kamu sudah punya SHM atas nama kamu, berarti tanah itu sah menjadi milik kamu secara hukum. Oke, baik teman-teman. Berbeda dengan sertifikat yang lain seperti misalnya HGB, HGU, hak pakai, ya. Sertifikat hak milik itu nggak punya batas waktu sehingga jauh lebih aman, ya, sehingga bisa diwariskan ke anak cucu meskipun yang bersangkutan yang tertera di dalam hal itu sudah meninggal dunia. Maka penting banget setelah beli tanah atau rumah segera diurus balik nama SHM-nya biar legal dan aman. Kenapa harus lewat notaris? Nah, ini banyak sekali teman-teman pertanyaan yang sama, ya. Kenapa sih Pak harus lewat notaris? Teman-teman, banyak orang yang mikir urusan balik nama bisa kok sendiri, meskipun secara praktek itu mungkin memang bisa sendiri, meskipun itu sangat sulit bagi orang-orang awam. Tapi kalau mau aman dan pasti secara benar secara hukum, lebih baik lewat notaris teman-teman, atau pejabat pembuat akta tanah. Kenapa? Karena notaris itu akan mengecek dulu keaslian sertifikat itu ke BPN, ya. Jadi memastikan bahwa yang Anda beli adalah sertifikat yang asli sehingga terhindar dari mafia tanah. Pastikan transaksi jual beli Anda itu sah sehingga akan dibuatkan akta jual beli, ya. Dan tentu biasanya akan disertai dengan bantu proses balik nama di BPN sampai selesai. Jadi kamu tidak perlu repot-repot mondar-mandir ke kantor pertanahan, ya. Jadi jangan cuma pegang kwitansi lalu bilang saya sudah punya sertifikat, saya sudah punya menguasai sertifikat ini, hanya dibuktikan dengan bukti kwitansi di atas materai. Masih banyak itu teman-teman yang menganggap itu dianggap langsung mempunyai hak atas tanah tersebut, padahal itu sama sekali salah teman-teman. Untuk lebih lanjut bisa saya jelaskan di dokumen atau video selanjutnya. Sekarang kita bahas nih, apa saja yang kamu butuhkan buat balik nama SHM di notaris. Pertama-tama teman-teman, yang pasti adalah sertifikat yang asli, ya, baik berupa sertifikat analog maupun sertifikat elektronik. Pastikan yang dimiliki adalah asli, ya. Lanjut kemudian teman-teman, kita perlu KTP, KK, buku nikah, ya, NPWP baik penjual maupun pembeli. Biasanya saya juga meminta terkait dengan PBB, ya, harus lunas di tahun di mana Anda melakukan jual beli. Kemudian di situ biasanya notaris atau saya akan membantu terkait dengan pengajuan perpajakan jual beli. Untuk yang membeli itu ada BPHTB, biaya perolehan atas tanah,
sebesar 5% dan BPH 2,5% untuk penjual. Lalu setelah saya memastikan semua itu beres, biasanya akan diagendakan untuk melakukan akad jual beli dengan disertai biasanya proses pembayaran. Karena apa? Karena ketika sudah ditandatangani akta itu, maka dengan sendirinya itu sudah berpindah secara hukum, meskipun secara fisik atau secara proses balik namanya belum terjadi di BBN. Tetapi semenjak hari ditandatangani akta tersebut, sebenarnya secara hukum sudah terjadi perbuatan hukum, yaitu peralihan hak atas tanah dari penjual maupun pembeli. Penjual memperoleh uang dan pembeli berhak memiliki sertifikatnya. Nah, teman-teman, kalau proses di atas itu ada yang kurang, memang seringkali akan terhambat sehingga memperlama proses jual beli tersebut. Misalnya ada contoh kecil, di penjual maupun pembeli terdapat sedikit perbedaan nama di KTP-nya. Nah, teman-teman, biasanya itu memang perlu proses lanjutan, yaitu proses di mana kita meminta surat keterangan beda nama, ya. Artinya dengan nama yang salah dan nama yang benar merupakan orang yang sama. Nah, itu yang memang memerlukan waktu lanjutan sehingga tidak bisa dilakukan proses secara langsung, ya teman-teman, bisa terhambat. Untuk teman-teman, biasanya notaris akan men-scan, mengcopy semua dokumen yang ada untuk sebagai persyaratan dan mungkin dokumentasi juga bagi kita supaya aman, karena yang kita bawa biasanya mulai dari KTP dan PWP itu bukan dokumen asli, ya. Kita akan scan, kita akan cek nama, alamat sebelum diserahkan ke saya, biasanya begitu. Biasanya notaris itu akan juga membantu untuk menghitung pajak yang harus dibayar, ya, seperti tadi 5 dan 2,5%. 5% untuk pembeli, 2,5% untuk penjual, ya teman-teman. Proses balik nama di notaris biasanya akan dilakukan setelah penandatangan akad, ya. Notaris akan mengajukan permohonan berdasarkan surat kuasa ke BBN, sehingga dan sekaligus juga mengecek keaslian ataukah itu bebas dari sengketa, sehingga dipastikan dokumen proses balik nama di sertifikat di notaris itu aman, ya teman-teman. Kemudian pajak, ya, harus dilunasi sebelum balik nama bisa diajukan. Sertifikat akan terbit kurang lebih setelah proses memakan waktu antara 1 sampai 2 bulan normalnya, ya teman-teman, kalau tanpa ada kendala. Tergantung juga kelengkapan dokumen yang diberikan oleh para pihak, ya. Jadi teman-teman, ini memang balik nama sertifikat, yaitu bukti terkuat. Jadi memang sedikit bisa dikatakan ribet, ya teman-teman. Tetapi setelah Anda bisa balik nama sertifikat, tentu ini akan melegakan, ya, melegakan kedua belah pihak. Pembeli juga memperoleh kepastian hukum terkait tanah yang memang sudah dia beli. Nah, biasanya memang sering muncul, Pak, biayanya berapa sih balik nama itu? Teman-teman, untuk menjawab ini memang tergantung, itu banyak faktor, ya, berapa biaya yang diperlukan. Tiap-tiap daerah memang berbeda.
tergantung nilai tanah dan lahan luas ya, itu sangat mempengaruhi tentang biaya. Namun mungkin bisa dijadikan beberapa patokan. Biaya notaris insya Allah tidak akan lebih, biaya akta ya tidak akan lebih dari 1,5% dari objek jual belinya ya. Dan kalau dinilai nominality memang tidak bisa disamaratakan teman-teman, kembali lagi tergantung dari objek tanahnya, termasuk juga akan mempengaruhi pajak ya. Kalau ini mungkin tips dari saya, memang kalau mau hemat teman-teman dan tetap aman, pastikan notaris yang kalian pilih adalah notaris yang sungguhan ya, notaris yang benar-benar notaris, bukan notaris abal-abal. Kamu bisa cek itu dengan menanyakan notaris yang bersangkutan. Yang paling utama itu paling mungkin bisa dicek adalah notaris tersebut punya KTA ya teman-teman, atau yang kedua bisa mengecek di online ya, di Kemenkumham maupun di Google. Bisa jadi memang kita ketika memilih notaris memang pasti akan ada backgroundnya di Google ya, mungkin bisa dicari mulai dari sosial medianya. Nah itu biasanya memang akan muncul itu teman-teman, mungkin juga Google Maps ya. Ya, yang paling penting adalah pastikan terlebih dahulu atas rekomendasi teman atau atas rekomendasi mungkin tanya di Google ya teman-teman. Nah itu pasti akan muncul kalau memang itu notaris sungguhan, mungkin dari ulasan banyak orang dengan rating. Nah itu biasanya akan muncul dan tidak bisa dibohongi ya teman-teman. Oke lanjut. Nah ini seringkali juga klien itu datang menanyakan, Pak saya ditawari nih katanya 3 hari bisa balik nama. Teman-teman, dalam beberapa kasus memang bisa cepat. Kalau 3 hari sepertinya itu mustahil teman-teman ya. Mungkin itu bukan notaris, tapi itu sulap ya teman-teman. Jadi tidak mungkin secepat itu, sehingga saya dengan ini memperingatkan hati-hati dengan oknum yang mengatasnamakan sebagai notaris. Dan beberapa pertanyaan, kalau membeli tanah warisan bagaimana? Oh bisa teman-teman, itu masih bisa dilakukan meskipun itu bukan atas nama dari penjual langsung yang kita lakukan. Cuman perlu dipahami bahwa proses itu harus ada proses lanjutan, yaitu misal proses balik nama waris. Nah ini akan kita bahas dalam video lanjutan ya, karena kalau kita bahas di sini durasinya akan sangat panjang sekali teman-teman. Nah ini juga begini teman-teman, ada yang tanya misalnya, bisa enggak Pak ini diurus sendiri tanpa notaris? Kalau dalam proses jual beli ini mustahil teman-teman, kita tanpa melibatkan notaris. Karena apa? Karena pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik tentang peralihan atas tanah itu adalah PPAT ya teman-teman, atau yang sering dikenal juga oleh masyarakat umum notaris atau PPAT ya teman-teman. Selain itu mustahil teman-teman ya. Jadi kalau ada yang menawarkan tanpa notaris, sepertinya harus dihindari ya teman-teman, daripada nanti teman-teman bisa tertipu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman,
balik nama sertifikat SHM di notaris itu penting banget ya. Kenapa? Karena kepemilikan tanah kamu sah secara hukum ya. Yang kedua, aman dari sengketa di kemudian hari, dan kamu juga tenang karena dokumennya terdaftar di BPN ya. Teman, ingat, properti atau tanah itu aset yang sangat berharga di hari ini. Jangan sampai karena malas mengurus balik nama nanti malah menyesal di belakang ya. Maka untuk melindungi hak milikmu, pastikan aman, memilih notaris yang berintegritas, maka kamu akan tenang teman-teman ya. Setelah mengeluarkan uang ratusan mungkin bahkan miliaran ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau kamu sedang proses balik nama atau punya pengalaman apapun dalam pengurusan sertifikat, tolong tulis komentar di bawah ya, supaya jadi pelajaran buat yang lain ya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman apabila video ini sangat bermanfaat, supaya makin banyak orang paham terkait hukum pertanahan ya, dengan cara yang sederhana ya, supaya banyak orang memahami dan supaya juga terhindar dari mafia tanah. Maka sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.